pada soal nomor 21 ini kita dapati soal yaitu 3t kuadrat dikurangi t plus 1 kurung tutup dikuadratkan. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menjabarkan terlebih dahulu soal tersebut. Sehingga kita dapati yaitu 3t kuadrat dikurangi t plus 1 dikali dengan 3t kuadrat dikurangi t plus 1. Untuk menyelesaikan perkalian ini, maka kita perlu mengalihkan masing-masing suku pada suku pertama dengan masing-masing suku pada suku yang kedua. Maka kita dapatkan 3t kuadrat dikali dengan 3t kuadrat di sini, ditambah dengan 3t kuadrat dikali dengan minus t di sini, kemudian 3t kuadrat dikali dengan 1 di sini. Setelah itu, kita lanjutkan dengan yang suku yang kedua di sini, minus t dikali dengan 3t kuadrat, minus t dikali dengan minus t di sini, kemudian yang terakhir adalah minus t dikali dengan 1, yaitu di sini. Kemudian yang terakhir adalah 1 dikali dengan 3t kuadrat di sini, kemudian 1 dikali dengan minus t di sini, dan yang terakhir adalah 1 dikali dengan 1 di sini. Kemudian kita selesaikan perkaliannya sehingga kita dapatkan 9t pangkat 4 ditambah dengan minus, gitu ya, minus 3t pangkat 3, kemudian plus 3t kuadrat, minus 3t pangkat 3, minus dari minus t kuadrat, minus t, kemudian ditambah dengan 3t kuadrat, minus t ditambah dengan 1. Kemudian kita keluarkan variabel t pangkat 3 dan t pangkat 2, serta t. Dan kita dapati, minus 3 dikurangi minus 3 untuk t pangkat 3, plus 3 plus 1 plus 3 untuk t kuadrat, dan min 1 untuk t. Kemudian, di sini kita bisa selesaikan, maka kita dapati minus 6t pangkat 3, 3 ditambah 1 ditambah 3 adalah 7t kuadrat, dan minus 1 dikurangi 1 adalah minus 2t. Sehingga hasil akhirnya adalah 9t pangkat 4 dikurangi 6t pangkat 3 ditambah 7t kuadrat dikurangi 2t ditambah dengan 1. Soal nomor 22. Pada soal nomor 22, kita dapati yaitu soal 2t plus 3 dipangkatkan 3. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menjabarkan terlebih dahulu soalnya, yaitu 2t minus 3 dikali dengan 2t minus 3 dikali dengan 2t minus 3. Kemudian, untuk menyelesaikan perkaliannya, maka kita selesaikan dua suku yang pertama terlebih dahulu, kemudian baru kita kalikan dengan suku yang terakhir. Untuk menyelesaikan dua suku yang pertama, maka kita perlu mengalihkan masing-masing suku pada suku yang pertama dengan masing-masing suku pada suku yang kedua. Sehingga kita dapatkan 2t dikali 2t, seperti ini, kemudian 2t dikali minus 3 yang di sini, kemudian minus 3 dikali 2t yang di sini, dan yang terakhir adalah minus 3 dikali minus 3 yang di sini. Kemudian kita selesaikan perkaliannya menjadi 4t kuadrat, dikurangi 6t, dikurangi 6t, dikurangi dengan minus 9. Sehingga kita dapatkan yaitu 4t kuadrat minus 2t plus 9. Setelah itu, kita kalikan dengan 2t minus 3. Masing-masing suku pada suku yang pertama ini dikalikan dengan masing-masing suku pada suku yang kedua. Sehingga 4t kuadrat dikali dengan 2t yang di sini. Kemudian 4t kuadrat dilanjutkan dengan dikali dengan minus 3 yang di sini. Kemudian minus 12t dikalikan dengan 2t yang di sini. Kemudian minus 12t dikali dengan minus 3 yang di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 9 dikali 2t yang di sini. Dan yang terakhir adalah 9 dikali minus 3 yang terakhir di sini. Setelah itu kita selesaikan perkaliannya. 4t kuadrat dikali 2t adalah 8t pangkat 3. Kemudian di sini ada minus 12t kuadrat. Kemudian di sini ada minus 24t kuadrat. Di sini ada plus 36t. Di sini ada 18t. Dan yang terakhir adalah 27. Kemudian untuk menyederhanakan ini kita keluarkan t kuadrat dan t-nya. Sehingga kita dapati adalah minus 12 dan minus 24 untuk t kuadrat. Dan 36 plus 18 untuk t. Setelah itu, kita selesaikan menjadi 8t pangkat 3 dikurangi 36t ditambah 54t dikurangi 27. Soal nomor 23. Kita dapati soal yaitu x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x min 2. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu mengingat bentuk yaitu a kuadrat dikurangi b kuadrat. Itu bisa kita jabarkan menjadi a min b dikali dengan a plus b. Oleh karena itu, pada bagian ini yang di atas ini, pembilangnya x kuadrat dikurangi 4, kita bisa ubah menjadi x kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat itu sudah menyerupai bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat. Sehingga kita bisa ubah menjadi x min 2 dikali dengan x plus 2. Di sini ada x min 2 di atas dan ada x min 2 di bawah, sehingga kita bisa coret dan kita dapati hasil paling sederhananya adalah x plus 2. Soal nomor 24. Kita dapati soal yaitu x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 dibagi dengan x dikurangi 3. Kita perlu mengingat bahwa bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, untuk memfaktorkannya kita bisa mencari faktor-faktornya dengan
huruf D dan huruf E ini. Di mana D dikali E itu harus bisa menjadi C, dan D ditambah E harus bisa menjadi B. Maka, di sini kita bisa lihat, untuk C di sini, itu adalah minus 6 di sini. Minus 6 bisa dibentuk dari 2 dikali dengan minus 3. Yang di mana 2 ditambah minus 3 adalah minus 1. Sehingga kita bisa menjabarkan ini menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 2X dikurangi 6. Kemudian di bagian depan kita keluarkan X-nya menjadi X min 3, yang di bagian belakang kita keluarkan 2-nya menjadi X min 3. X min 3 kita keluarkan menjadi X min 3 dikali dengan X min 2, dikali dengan X plus 2. Kemudian dibagi dengan X min 3. Di bagian atas ada X min 3, di bagian bawah ada X min 3, sehingga kita bisa coret, sehingga hasil sederhananya adalah X plus 2. Soal nomor 25. Pada soal nomor 25, kita didapati soal yaitu T kuadrat minus 4T minus 21 dibagi dengan T plus 3. Untuk bentuk kuadrat ini, maka kita bisa lihat di sini adalah minus 21-nya, itu bisa dibentuk dari minus 7 dikali dengan 3. Yang dimana minus 7 ditambah dengan 3 adalah minus 4. Sehingga, persamaan kuadrat yang di atas ini bisa kita jabarkan menjadi T kuadrat minus 7T ditambah dengan 3T dikurangi dengan 21. Kemudian, dua suku yang bagian depan kita keluarkan T-nya menjadi T dikali dengan T min 7. Dua suku pada bagian belakang kita keluarkan 3-nya menjadi T minus 7. Dibagi dengan T plus 3. Kemudian kita dapati, pada bagian atas T plus 3 bisa kita gabungkan menjadi T min 7 dikali dengan T plus 3. Dibagi dengan T plus 3. Di mana T plus 3 pada bagian atas dan bagian bawah bisa kita coret. Sehingga kita dapati yaitu hasil sederhananya adalah T min 7. Soal nomor 26. Pada soal ini, kita bisa lihat bahwa ada soal 2x dikurangi 2x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x. Untuk menyelesaikan soal ini, maka bagian pembilang di atas bisa kita keluarkan 2x-nya. Sehingga 2x dikali dengan 1 min x. Pada bagian bawah kita keluarkan x-nya, sehingga kita dapati x dikali dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang ini, maka kita bisa lihat angka plus 1 di sini, yang bisa dibentuk dari minus 1 dikali minus 1. Sehingga kita bisa tuliskan atau jabarkan di sini menjadi x kuadrat minus x plus 1. Kemudian yang di sini ada 2x dan ada x di sini. X dan x yang di sini bisa kita coret, sehingga kita menyisakan 2 dikali dengan 1 min x dibagi dengan x kuadrat dikurangi x di plus 1. Setelah itu, kita sederhanakan yang di bagian bawah ini dengan mengeluarkan x pada bagian dua suku yang di depan, sehingga x dikali x min 1. Kemudian pada dua suku yang belakang, kita keluarkan minus 1-nya. Sehingga kita dapati adalah minus 1 dikali dengan x min 1. Setelah itu, x min 1 bisa kita keluarkan, kita dapati x min 1 dikali dengan x min 1. Pada bagian atas, kita bisa keluarkan minusnya. Sehingga kita dapati minus 2 dikali dengan x min 1. Tujuannya adalah supaya bisa dicoret. Karena di bagian atas ada x min 1 dan di bagian bawah ada x min 1. Sehingga bentuk paling sederhananya menjadi minus 2 dibagi dengan x min 1. Soal nomor 27. Pada soal nomor 27 ini kita dapati yaitu 12 dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 4x ditambah dengan 2 dibagi dengan x plus 2. Maka kita bisa keluarkan x pada bagian ini, sehingga kita dapati x dikali dengan x plus 2. Untuk menyelesaikan ini, maka kita bisa lihat faktor KPK dari penyebutnya. Kita dapati KPK-nya adalah x dikali x plus 2. Sehingga untuk menyelesaikan itu, maka pada bagian ini 12 dikali dengan 1, karena penyebutnya sudah x dikali x plus 2. Kemudian bagian ini 4 dikali x plus 2, dan bagian yang terakhir suku ketiga kita kalikan dengan x. Sehingga kita dapati 12 dikali dengan 4x ditambah dengan 4 dikali 2, ditambah dengan 2x, di mana penyebutnya bisa kita jadikan 1. Kemudian, dari sini kita dapati 12 ditambah 4x ditambah 8 ditambah 2x, yang di mana kita bisa selesaikan 2x ditambah dengan 4x menjadi 6x, dan 12 ditambah 8 menjadi 20. Kemudian untuk menyederhanakan, kita bisa keluarkan angka 2-nya di sini, menjadi 2 dikali 10 dikurangi 3x, dibagi dengan x dikali dengan x plus 2. Soal nomor 28. Pada soal nomor 28 ini, kita bisa lihat bahwa 2 dibagi dengan 6y min 2, ditambah dengan y dibagi dengan 9y kuadrat min 1. Untuk menyelesaikan ini, maka pada bagian ini, bagian suku yang pertama, bagian penyebutnya kita bisa keluarkan angka 2-nya untuk menyederhanakan sedikit. Sehingga kita bisa dapati 2 dikali 3y min 1. Sehingga kita bisa coret ini.
Sehingga kita dapati 1 dibagi 3Y min 1 untuk suku yang pertama. Untuk suku yang kedua, 9Y kuadrat min 1, ini kita bisa buat dalam bentuk 3 kuadrat Y kuadrat min 1 kuadrat. Sehingga bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi 3Y min 1 dikali dengan 3Y plus 1. Oleh karena itu, kita bisa dapati KPK dari penyebutnya adalah 3Y min 1 dikali dengan 3Y plus 1. Sehingga 1 perlu dikali dengan 3Y plus 1, sedangkan yang Y tidak perlu dikalikan dengan apa-apa. Kemudian, kita selesaikan 1 dikali berapapun tetap itu sendiri, yaitu 3Y plus 1 ditambah dengan Y, yang penyebutnya sudah bisa dijadikan 1. Kemudian kita dapati hasil paling sederhananya adalah 4Y plus 1 dibagi dengan 3Y plus 1 dikali dengan 3Y min 1. Soal nomor 29. Pada soal nomor 29 ini, kita diminta untuk menemukan nilai dari setiap subsoal pada bagian bawah ini. Kemudian, jika undefined, maka kita perlu menjawab dengan undefined. Soal yang A, kita diminta untuk mengalihkan 0 dikali dengan 0. Angka berapapun dikali dengan 0, maka akan mendapatkan hasil 0. Sehingga dengan mudah kita jawab untuk yang A adalah 0. Kemudian untuk yang B, 0 dibagi dengan 0. Berapapun dibagi dengan 0 itu menjadi undefined. Sehingga kita bisa tuliskan jawaban dari yang B adalah undefined. Kemudian yang C, 0 dibagi dengan 17 adalah 0. Kita bisa buktikan dengan 0 dikali 17 adalah 0. Kemudian yang D adalah 3 dibagi 0. Seperti yang tadi soal yang B, 0 sebagai pembagi itu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa 3 dibagi 0 adalah undefined. Kemudian yang E, 0 pangkat 5. 0 pangkat 5 di sini adalah 0 dikali 0 sebanyak 5 kali. 0 dikali dengan angka berapapun adalah 0, sehingga untuk yang E, kita dengan mudah bisa menjawab hasilnya adalah 0. Kemudian yang F adalah 17 pangkat 0. Untuk menyelesaikan 17 pangkat 0, maka kita bisa buat 0 ini adalah 1 dikurangi 1. Sehingga kita bisa dapati 17 pangkat 1 dikali dengan 17 pangkat minus 1. Sehingga 17 pangkat minus 1 ini adalah 1/17. Sehingga kita dapati adalah 17 dibagi 17 yang nilainya adalah 1. Soal nomor 30. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa pembagian dengan 0 itu merupakan meaningless. Maka kita bisa gunakan asumsi bahwa jika 0 dibagi 0 adalah A nilainya. Maka implikasinya adalah 0 sama dengan 0 dikali dengan A. Di mana hal ini tentunya benar. Namun, jika kita telah A lebih lanjut, nilai A bisa bernilai angka real berapa saja. Bisa 1, bisa 2, bisa setengah, dan seterusnya. Karena dia bisa bernilai angka real apa saja, maka kita bisa katakan bahwa 0 dibagi 0 adalah meaningless, atau tidak ada hasil tentu yang bisa didapatkan.